Begitu Feng Tianxing mengatakan ini, Nasser Kambai segera memilih untuk menentangnya. Aku tidak setuju. Jika Song Yi mengambil risiko atau mendapat berita dari saluran manapun yang memungkinkan, maka saluran luar angkasa ini tidak lagi dapat dipertahankan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mempertaruhkan seluruh kam seperti ini. Ide Nasser Kang Yu sangat sederhana. Apapun jenis strateginya, tidak ada kemungkinan kesempurnaan. Akan selalu ada kesalahan dan kekurangan. Dan akan selalu ada kekurangan, terutama sudut pandang Tuhannya yang lebih jelas. Jadi tidak sulit untuk memilih masalah terbesar secara acak. Feng Tianxing mengabaikannya dan hanya menatap Jia Luo. Bagaimana perasaanmu? Jia Luo merenung sejenak, lalu mengangguk dengan ragu. Meskipun ragu-ragu, dia mengangguk mengakui gerakan ini, yang cukup mengejutkan semua iblis yang hadir. Mengapa? Perilaku yang mulia Jia Luo terlalu berisiko. Kami masih memiliki solusi lain sekarang. Itu tidak harus menjadi trik yang berisiko, dan saya akan mengambil langkah mundur. Bahkan jika kita merahasiakan semuanya hari ini, siapa yang dapat menjamin bahwa Raja Iblis Zenwu tidak akan bocor? Dia adalah seluruh rencana. Bagian yang paling berbahaya. Aku tidak meragukan kesetiaan Raja Iblis Zenwu. Aku hanya berpikir bahwa ketika dia bertarung di luar, bawahannya akan selalu membocorkan berita. Sekarang Nasser Kang Yu tidak sabar untuk membunuh Feng Tianxing di tempat. Kata-kata ini sepertinya persuasif, tetapi sebenarnya setiap kata menuangkan air kotor ke Feng Tianxing. Itu semua hanya alasan dan kebohongan. Karena dia masih kalah dalam hal memunculkan ide, tetapi dalam hal memercikkan air kotor, dia penuh bakat. Jia Luo berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, bersikeras pada pilihannya. Saya sudah memikirkannya. Saat ini, tidak ada solusi penghematan sumber daya selain rencana Tianxing. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Tianxing dan Anda untuk menanganinya atas kebijakan Anda sendiri. Selain itu, saya dapat mempersiapkan Anda sebanyak mungkin tenaga kerja yang Anda butuhkan. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tenaga manusia tidak diperlukan. Setiap tempat memiliki setan dari setiap tempat. Kebiasaan mereka berbeda. Terutama dalam pertempuran melawan Song Yi, yang dibutuhkan adalah mahir di medan. Yang terbaik adalah menjadi setan lokal. Saya telah melawan beberapa setan sejauh ini. Keluarga telah bekerja sama dan mencapai hasil tertentu. Jika memungkinkan, izinkan saya untuk menambah jumlah bawahan dari Yang Mulia Jia Luo. Galo kembali berpikir keras. Saat ini, memilih untuk percaya pada Feng Tianxing atau tidak percaya hampir menentukan situasi masa depan medan perang dan arah pertempuran. Jika Feng Tianxing berniat untuk memberontak, tetapi dia memilih untuk percaya, itu pasti akan menjadi bencana kehancuran. Tetapi jika Feng Tianxing dengan tulus melakukan sesuatu untuknya, tetapi pada akhirnya dia selalu waspada, dia pasti akan kehilangan hati orang di masa depan. Dalam dua kasus terburuk ini, semuanya adalah peristiwa besar yang mengancam situasinya secara keseluruhan. Jia Luo harus berpikir dengan hati-hati. Tianxing, kamu kembali ke kota kegarnisun untuk saat ini. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati, dan aku akan memberimu jawaban malam ini. Feng Tianxing juga sopan, bangkit dan langsung pergi. Setelah Feng Tianxing pergi, Jia Luo jatuh ke dalam perenungan jangka panjang. Dia tidak mendengarkan sepatah kata pun dari setan di sekitarnya. Kesombongan di hatinya sudah hancur. Pilihan penting seperti itu hanya bisa dibuat oleh dirinya sendiri. Dia mengeluarkan informasi tentang pemberontakan Feng Tianxing yang telah dia peroleh beberapa kali. Membacanya dengan cermat, dan membandingkannya satu persatu. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi setelah melihatnya, dia benar-benar membuat beberapa penemuan. Setelah mengintegrasikan semua jenis informasi, Jia Luo menemukan bahwa terakhir kali Feng Tianxing muncul di keluarga utara dan memberontak melawannya sangatlah aneh. Karena pada saat itu, Feng Tianxing juga memimpin anak buahnya untuk menyelidiki pasukan keluarga besar terdekat pada saat yang bersamaan. Pasti ada kesalahan dalam kecerdasan kedua belah pihak. Dikombinasikan dengan rute Feng Tianxing pada waktu itu, dia memeriksa arus orang di berbagai lorong luar angkasa. Dan setelah memastikan waktu, dia sampai pada kesimpulan bahwa Feng Tianxing tidak mungkin bergegas ke keluarga utara pada saat itu, dan waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dia bergegas ke keluarga utara tanpa menggunakan saluran luar angkasa, dan kemudian kembali. Seluruh proses tidak memakan waktu lebih dari 2 jam, bahkan jika Feng Tianxing dapat merobek ruang, itu tidak cukup. Lembar jawaban survei yang dia serahkan hampir sempurna. Tidak ada yang memiliki kemampuan observasi yang lebih detail darinya, dan dapat mengamati dengan sangat cermat. Apakah seseorang memfitnahnya? Sepertinya kekhawatiranku tidak perlu sejak awal. Jia Luo sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Sebelum Feng Tianxing secara resmi menyerah kepadanya, memang ada beberapa tindakan perlawanan. Tetapi setelah itu, kecuali informasi yang dikirim oleh bawahannya, tidak ada informasi pasti tentang kegiatan rahasia Feng Tianxing. Tetapi bukti bahwa Feng Tianxing melakukan sesuatu untuknya jelas dan jelas. Fitnah, kecemburuan, hehe,
Aku tidak menyangka hal absurd seperti itu terjadi di klan iblisku. Jia Luo selalu percaya bahwa setan tidak peduli dengan reputasi, dan mereka tidak akan melakukan apapun secara diam-diam. Sekarang sepertinya dia masih berpikir terlalu sederhana. Apakah karena situasi eksternal telah berubah, dan keberadaan yang tidak dapat mereka kalahkan akhirnya memiliki kemungkinan untuk mengalahkannya? Jia Luo berpikir sejenak, lalu berhenti di situ. Ini adalah evolusi internal iblis. Dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia hanya menyesal karena terlambat menemukan anomali masalahnya. Jika dia bisa mengetahuinya lebih awal, mungkin dia tidak perlu mendorong Feng Tianxing keluar dari pusat kekuatan, dan mungkin dia tidak perlu merekrut Nasser Kang Yu, pengganti level rendah. Sanjungan Nasser Kang memang bagus, tapi ini tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kemampuannya bukanlah yang paling menonjol. Lupakan saja, kali ini aku akan mempercayaimu lagi. Tianxing, kuharap kau tidak membuatku menyesal. Setelah selesai berbicara, Jia Luo langsung mengumumkan hasilnya kepada semua iblis, dan membiarkan Feng Tianxing memperluas bawahannya sebanyak 200.000 tanpa izin. Bawahan ekstra akan dilaporkan sesuai aturan, dan mereka dapat dimasukkan jika digunakan dengan benar. Setelah pengaturan ini, Jia Luo juga lelah dan meminta semua orang mundur, tetapi dia langsung keluar dari aula. Kekuasaan memang sesuatu yang mempesona orang. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah beberapa tahun mengendalikan kekuatan, dia akan bosan, tapi sekarang sepertinya dia telah jatuh cinta pada benda ini. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Anda hanya perlu perintah, dan setan yang tak terhitung jumlahnya berduyun-duyun ke sana. Lawan yang harus dia tangani dengan hati-hati di masa lalu sekarang akan mengirim seseorang untuk memohon belas kasihan demi masa depan yang cerah. Ini adalah bagian yang belum pernah dialami Jia Luo sebelumnya, dan yang paling membuatnya terpesona. Dengan kekuatan di tangan, perasaan bahwa seluruh dunia mendengarkan perintahku sangatlah keren. Terlalu nyaman untuk bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain dengan satu pikiran, dan mengganggu masa depan orang lain. Tanpa sadar, Jia Luo mengepalkan tinjunya. Di dunia ini, aku, Jia Luo, menginginkannya. Berjuang melawan kehampaan dan menekan bagian dalam. Ini adalah satu-satunya masalah yang perlu diselesaikan Jia Luo. Tidak peduli berapa banyak usaha yang diperlukan, itu sangat berharga. Karena setelah itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan haknya.